Yuk kembali lagi di Fans Bola Uncensored kali ini edisi Serie A, teman-teman. Sebenarnya untuk Serie A sendiri tuh sudah bermain tengah pekan ini, pekan 9 bahkan saat saya mengambil video ini masih baru bermain 8 laga dari total 10 laga yang dimainkan. Di sini nih laga yang belum dimainkan adalah yes, yes, yes. Ada Cagliari melawan Sassuolo dan Pisa melawan Lazio. Dan untuk pekan 9 tidak akan kita bahas. Kita akan langsung loncat ke pekan 10. Di sini kita langsung bahas ya. Untuk menu besarnya, untuk agenda besarnya ini adalah laga antara AS Roma atau Milan dulu ya, Milan melawan AS Roma di San Siro. Ini tentunya duel yang cukup seru karena AS Roma lagi on fire musim ini. Di bawah Gian Piero Gasperi ini sesuai prediksi saya lagi-lagi dengan sombong mengatakan bahwa Roma ini akan tampil sangat baik musim ini. Dan AC Milan di luar prediksi, saya pun tidak memprediksi bahwa Milan akan bermain sebaik ini di bawah Allegri di periode keduanya. Lumayan lah maksudnya dari 9 laga 18 poin sudah dikumpulkan. Kini berada di peringkat keempat, sempat berada di Kapolista di puncak klasemen, tapi ya hanya berjarak 3 poin saja dengan Napoli dan AS Roma yang naik ke satu dan juga kedua. Dan kini akan kita bahas satu-satu mulai dari hari Sabtu ya jam 9 malam. Di sini ada laga antara Udinese melawan Atalanta. Ini Atalanta nih Pablo Picasso of football Italia because they love to draw. Mereka selalu draw, selalu meraih hasil imbang. Dari 5 laga terakhir saja meraih 5 hasil imbang dan kemarin baru saja meraih imbang dengan AC Milan. Sebelumnya imbang melawan Cremonese, timnya Emil Audero, imbang melawan Lazio, imbang melawan Como, dan juga imbang melawan Juventus. Imbang, imbang, imbang. Lagi-lagi permainan sepak bola pragmatis dari Ivan Juric membuat lawan-lawannya cukup frustasi ya untuk dapat meraih kemenangan melawan Atalanta dan kini Atalanta akan bertandang ke Udinese. Udinese sebenarnya tidak terlalu baik penampilannya tapi karena Atalanta bermain sangat pragmatis, feeling saya akan kembali draw. Selamat Atalanta kembali meraih hasil draw. Ya, selanjutnya kita geser aja lah ke hari Minggu jam 00 jam 12 malam ini. Ada laga dari pemuncak klasemen Napoli melawan Como. Napoli yang banyak masalah, guys, karena banyak pemain intinya cedera. Yang terbaru adalah Kevin De Bruyne yang cedera gara-gara mengeksekusi penalti ya saat melawan siapa ya kemarin nih? Inter Milan ya kalau nggak salah. Dan ya, ini Napoli harus bermain dengan formasi yang cukup berbeda. Dengan formasi 4-3-3 kemarin melawan DC, berhasil menang. Skor tipis saja lewat gol dari Zambo Anissa. Dan pemain yang bukan mengisi ya bisa dibilang. Karena berganti formasi, jadi 4-3-3 sedikit ke belakang, yang Elmas dan Gilmore masuk. Dan kemarin lawan Lecce secara mengejutkan, McTominay tidak diturunkan ya. Ini apakah mungkin berkaitan dengan statement dari McTominay yang mengatakan bahwa ia sudah tidak kerasan, sudah tidak betah di Naples, sehingga ia mempertimbangkan untuk dapat pindah, terutama kembali ke Premier League musim depan. Terus ini membuat bisa dibilang ini prediksi saya bisa dibilang karena klub cukup marah dengan statement dari McTominay karena McTominay merupakan salah satu pemain terbaik mereka, peraih MVP musim lalu saat juara dan ya McTominay dicadangkan meskipun main sejak babak kedua, but that's okay. Karena tidak banyak memberikan kontribusi berarti pula. But ya, Napoli kemarin menang tipis dan kini akan menghadapi Como, tim yang dari 6 laga terakhir belum pernah kalah, 3 kali kemenangan, 3 kali draw, dan kemarin pun menang lawan Hellas Verona dengan skor 3-1. Niko Pas menjadi pemain yang cukup berbahaya. Selain Niko Pas pun yang menjadi perhatian dari kita teman-teman kita sepak bola dan juga Besiktas striker yang tajam. Lalu juga pemain mudanya, sayap-sayap mudanya, Asani Diao dan juga Jesus Fernandes. Sayap cepat, pilihan dari Cesc Fabregas. Tidak ecek-ecek. So, Como kini berada di peringkat kelima. Jika menang, kita lihat ya, poinnya 16 bisa langsung naik ke 3. Ngeri, Como ini ngeri.
Dan bahkan kata siapa ya? Kata Igor Tudor, mantan pelatih Juventus yang baru saja dipecat kemarin, mengatakan bahwa Como ini adalah fake small club ya. Kayak tim kecil bohong-bohongan sebenarnya dari segi finansial, dari segi arah klub ini, tim ini punya segala aspek untuk menjadi tim besar di Italia ke depannya. Dan kita tahu juga sebagai fans, bukan sebagai orang Indonesia, selagi masih ada orang Indonesia yang menjadi nasabah BCA dan juga ngerokok rokok jarum, Como akan tetap kaya raya dan akan tetap punya uang untuk beli pemain berkualitas. But Como musim ini cukup keren. Saya memuji apa yang bisa dibilang kayak keteguhan hati dari Cesc Fabregas. Kayak di musim panas lalu banyak klub yang ingin meminang Cesc Fabregas, namun ia tetap bertahan di Como, percaya dengan prospek dan juga proyek dari Como FC, dan kini ia mulai meraih hasilnya pelan-pelan, meskipun saya yakin ini bukan form terbaik dari Como. Masih ada beberapa apa yang bisa dibilang beberapa sektor yang masih bisa dibenahi, baik itu dari pembinaan usia muda lalu juga kedalaman skuad yang ada, dan kini Como memiliki peluang yang cukup besar untuk melawan Napoli. Kalau kita lihat Como di musim lalu yang kayak ya enggaknya bertahan lah di Serie A, kini Como ini cukup dipertimbangkan melawan saat terutama ketika mengalahkan Juventus 3-1 dua pekan lalu ya. Ya, balik lagi. Como memiliki peluang yang cukup besar. Napoli namun sekali lagi tidak akan mudah jika tidak akan mudah untuk dikalahkan. Saya kita bermain di stadionnya sendiri ya, Stadion Maradona, Diego Armando Maradona. So, Napoli sedikit diunggulkan, buat Como tentunya akan menyulitkan. Selanjutnya di sini ada laga antara Cremonese melawan Juventus. Emil Laudero akan menghadapi klub lamanya itu Juventus yang baru saja ditinggal pelatih utamanya. Namun di bawah caretaker sementara ini masih mau Bram Gila, ini pelatih U23 Juventus yang kemarin menangani Juventus di laga melawan Udinese, berhasil memimpin dan meraih kemenangan 3-1. Beberapa nama sempat dirumorkan menjadi pelatih kepala Juventus, diantaranya ada Roberto Mancini dan juga Spalletti. Namun berdasarkan info yang saya dapatkan, Spalletti berada di posisi terdepan untuk menjadi pos pelatih Juventus, meskipun belum ada statement resmi dari klub, belum ada official statement. Kemungkinan besar nanti di hari Minggu jam 2.45 ini masih akan dipimpin oleh Massimo Brambilla, dan ya Spalletti tentunya memiliki beban besar karena Juventus dan tim laga tidak dapat meraih kemenangan di bawah Igor Tudor, tapi sempat menang kemarin. Dan Cremonese pun setelah Emil Laudero kembali meraih kemenangan ya guys, kemarin 2-0 kalau tidak salah lawan Girona, yang memang kurang-kurangnya di bawah Patrick Vieira, but it's hasil yang cukup positif tentunya. Emil Laudero kembali menambah kepercayaan diri tim dari Cremonese. Tentunya Cremonese lawan Juventus, feeling saya ini adalah akan berlangsung cukup ketat, tidak akan terjadi gol besar meskipun Juventus diunggulkan, but saya berharapnya dapat apa hasil yang imbang lah mungkin ya. Meskipun banyak teman-teman yang mengira Juventus bisa menang atau berharap Juventus bisa menang, that's okay. Tuh, saya menghargai pendapat dan juga prediksinya. Tapi prediksi saya adalah Cremonese tidak akan mudah. Kita lihat untuk level klub promosi ini vibes-nya mirip seperti Sunderland, namun tidak belajar besar-besaran ya di Italia. Tapi somehow Cremonese daya juang, salah satu yang saya lihat perbedaan atau Cremonese bermain di Serie A musim ini adalah daya juangnya cukup tinggi ya di lapangan, satu lapangan. Dan Juventus tentunya tidak akan mudah untuk mengalahkan Cremonese. Selanjutnya ini adalah laga yang gampang banget harusnya. Ada Hellas Verona menghadapi Inter Milan. Inter Milan setelah kalah ya kemarin saat melawan Napoli, uh, kembali menang melawan Fiorentina. Ini saya juga belum ngecek ya apakah Joseph Martinez ini sudah kembali atau belum ya. Kita lihat, belum. Nah, jadi guys sedikit ice breaking, sedikit info. Jadi ada informasi mengatakan bahwa kiper kedua Inter Milan, Joseph Martinez, asal Spanyol ini kemarin baru saja menabrak seorang lansia di Italia, umurnya sekitar 80 tahunan lebih, dan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Ini
menjadi masalah yang cukup besar ya bagi Inter Milan. Dan tadi saya lihat di DSP-nya, daftar susunan pemain dari Inter Milan saat melawan Fiorentina, tidak ada nama Joseph Martinez. Kemungkinan masih berurusan dengan hukum karena memang ini masalah yang cukup serius, menabrak seseorang hingga menghilangkan nyawa, meskipun tidak langsung meninggal di tempat. Tapi ya, penyelidikan tentunya akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan Inter Milan, so far ini berarti hanya memiliki satu kiper ya musim ini, yaitu Jan Sommer. Dan untungnya tidak ada apa ya, tidak ada cedera serius, tidak masuk cukup sehat walafiat bagi Jan Sommer. Dan kini menghadapi Hellas Verona yang biasa aja sebenarnya, peringkat 17 musim ini. Dan saya kira Hellas ini belum pernah menang. Udah pernah harusnya ya. Coba kita lihat ya teman-teman. Harap bersabar, harap bersabar. Hellas belum pernah menang guys. 5 kali draw, 4 kali kalah. Mengerikan ya skornya. 5 kali draw, 4 kali kalah. Dan Inter kemungkinan Marcus Thuram sudah dapat turun kembali karena sudah tidak ada di list cedera ini di Inter Milan ya teman-teman. Meskipun di laga kemarin ini belum ada DSP, kita tunggu saja karena balik lagi poin ini akan terus ulang-ulang bahwa Inter Milan kekuatan utamanya musim ini adalah memiliki 4 striker yang bisa mencetak gol. Tidak ada Lautaro, masih ada Marcus, tidak ada Marcus, masih ada Pio Esposito, tidak ada Pio Esposito, masih ada Yohan Bon. So, Inter Milan tentunya sangat sangat diunggulkan lawan Hellas Verona. Selanjutnya di sini ada dua tim kesakitan antara Fiorentina melawan Lecce. Lecce sedikit lebih bagus dari Fiorentina dari segi permainan. Namun Fiorentina kini berada di peringkat 19, terjun terlalu dalam, terjun terlalu jauh. Total 4 dari 9 laga ini 4 kali draw dan 5 kali kalah. Terakhir kalah melawan Inter Milan. Dari segi skuad seharusnya Fiorentina dapat berbuat cukup banyak ya di Serie A musim ini. Kita lihat ada striker utama, bukan utama, bukan striker timnas Italia, Moiskin. Lalu juga punya kiper David De Gea meskipun sudah lewat dari prime-nya, but masih tetap baik, masih melakukan save-save krusial. Lalu juga banyak pemain lainnya, kayak Robin Gosens, lalu juga ada Fagioli. But ya, Fiorentina seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini melawan Lecce, tim yang tidak terlalu kuat di atas kertas dibandingkan dengan Fiorentina. So Fiorentina seharusnya bisa menang melawan Lecce dan menjadikan kemenangan perdananya. Kalau kita lihat teman-teman, di sini Fiorentina mengoleksi 4 poin saja. Kalaupun menang, kita tambah 3 ada 7 poin. So far minimal minimal ini berada di peringkat 16 atau 17 ya. Setidaknya keluar dari zona degradasi, dan itu yang minimal untuk saat ini diperlukan membuat Fiorentina untuk bertahan di Serie A musim ini. Keluar dari zona degradasi, mengamankan sebanyak-banyaknya poin dari tim yang di atas kertas lebih lemah dari mereka. Kayak udah lawan tim-tim yang kayak level Inter Milan, AC Milan, kayak Lazio, Atalanta, udah itu calculated loss. Saat melawan tim-tim seperti Lecce, Hellas Verona, ataupun AS Pisa, itu harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh Fiorentina untuk meraih kemenangan. Karena saya jujur masih ingin melihat Fiorentina di Serie A musim depan. Oke, selanjutnya di sini ada Torino yang lagi-lagi akan menghadapi tim yang belum pernah meraih kemenangan di Serie A. Di sini terjadi disparitas ya teman-teman antara Premier League dan juga Serie A. Kita lihat di Premier League praktis hanya Wolves doang yang belum pernah meraih kemenangan, sedangkan di Serie A ini di pekan ke-9 ada 4 tim yang belum pernah meraih kemenangan, yaitu ada Hellas, Verona, lalu ada AS Pisa, Fiorentina, dan juga Genoa. Dan kini AS Pisa akan menghadapi Torino yang mulai bangkit perlahan-lahan, meskipun kemarin bermain draw ya saat melawan Bolonya, namun meraih kemenangan lawan Genoa dan juga Napoli. Kemenangan-kemenangan yang cukup mengejutkan sebenarnya, mengalahkan dua tim teratas. Torino ini mengalahkan Roma dan juga Napoli. So Torino sangat diunggulkan melawan AS Pisa. Selanjutnya di sini ada AS Parma melawan Bolonya teman-teman. Bolonya pun di 6 laga terakhir belum pernah kalah. Respect, 6 kali kemenangan, 3 kali draw. Meskipun di 2 laga terakhir ini meraih hasil draw. Ini akan melawan Parma yang formnya lagi kurang-kurangnya. Menurut saya salah satu faktor terbesar Parma ini tidak terjerembab semakin ke bawah adalah karena performa dari kipernya ya. Zion Suzuki yang kerap melakukan penyelamatan gemilang, kerap melakukan bahkan melakukan penyelamatan penalti di menit akhir itu kayak bro, kayak
Zion ini menyelamatkan beberapa poin bagi Parma dan kini akan menghadapi Bolonya yang secara tren jauh lebih baik dibandingkan Parma. So, Parma lawan Bolonya, Bolonya diunggulkan lawan Parma. Ini dia guys. AC Milan lawan AS Roma ini mainnya hari Senin jam 2.45 atau hari Minggu malam waktu Italia. AC Milan di 6 laga terakhir belum pernah kalah sedangkan AS Roma selalu menang dan hanya kalah sekali itu pun kalah melawan Inter Milan. Dan kini AS Roma akan menantang Milan lainnya ya di San Siro. Milan sebenarnya di dua laga terakhir selalu bermain dengan hasil imbang ya. Kemarin nih melawan Atalanta dan melawan AS Pisa yang memang sangat disayangkan. Itu pun harus mencetak gol di menit-menit akhir agar skor menjadi 2-2. AC Milan yang sebelumnya bertengger di peringkat pertama harus puas turun ke peringkat ketiga, terpaut 3 poin dari AS Roma dan juga Napoli yang sama-sama mengoleksi 21 poin. Nah, terus cederanya dari mas saya Vestuvian dan juga Christian Pulisic cukup berpengaruh meskipun Rafael Leao di situ bisa cukup mengartikan peran dari Pulisic dan Batshuayi ya mengatakan Estupiñán. Di sisi lain Adrian Rabiot pemain favorit dari Allegri juga cedera sehingga siapa yang menggantikan Loftus-Cheek ya kayaknya Loftus-Cheek ya Loftus-Cheek yang main menggantikan tersebut karena Samuel Ricci dan Fofana itu bermain dengan role yang berbeda daripada Adrian Rabiot. Di sisi lain AS Roma bermain cukup gemilang. Dovik dan juga Dybala menjadi key faktor di lini depan. Miles Villar di penjaga gawang cukup solid. Front belakang Mancini, Andika dan juga Hermoso kokoh dan Gasperini menunjukkan bahwa AS Roma tidak main-main di Serie A musim ini memiliki peluang yang cukup besar sama besarnya untuk dapat meraih Scudetto yang sudah hampir berapa ya 25 tahun lebih ya terakhir juaranya sekitar 2001 ya zamannya Francesco Totti dan juga Vincenzo Montella. So ya sama mau saya sedikit mengunggulkan AS Roma di laga nanti malam dilihat dari bagaimana AS Roma bermain lebih cukup hati-hati, cukup sabar dibandingkan dengan AC Milan yang memang lebih eksplosif dan terlihat di dua laga terakhir kecolongan juga melawan Atalanta dan juga melawan AS Pisa. Keunggulan ini sebenarnya didapatkan oleh AS Roma ya di pertandingan kali ini. Selanjutnya di sini ada Sassuolo menghadapi Genoa. Timnya GZ ini akan menghadapi timnya Patrick Vieira yang selalu kalah dari 6 laga terakhir meraih 5 kali kekalahan. Rapot yang sangat buruk dan kini membuat Genoa di peringkat 20 di juru kunci. Kalau kita lihat dari total performanya 3 kali draw dan juga 6 kali kalah. Ya apa nih? Nanti kita cari. Oke, sorry teman-teman. Kita kembali lagi. Di sini Sassuolo masih belum konsisten. Balik lagi karena memang tim promosi sedang berusaha mencari form terbaiknya. Kemarin pun kalah ya ini lawan AS Roma 1-0 dan juga draw melawan Lecce. Sisanya lumayan lah Sassuolo ini dari total 9 laga nih 3 kali kemenangan, 1 kali draw, 4 kali kalah. Lumayan lah. Dan balik lagi saya sangat berharap JICS dapat bertahan di Serie A musim ini menunjukkan performa terbaiknya kalau bisa main dari 38 per 38 match yang ada tampil cukup baik memikat klub-klub yang lebih besar. Tapi saya berharap JICS tidak pindah ke Como ya mungkin bisa pindah ke apa ya dibilang Milan Inter ataupun Roma mungkin yang bisa menggait JICS karena kalau Como ini terasa banget ya nepotismenya takutnya kayak saya berharap seperti saya berharap saya saya takutnya nanti JICS ini bernasib seperti oleh Romeni ataupun siapa ya Marcelino yang memang ataupun Rafael Strike pemain-pemain diaspora Indonesia yang bermain di klub yang dimiliki oleh klub Indonesia. Bahkan satu lagi Alat Mangun yang main di Dender itu kan pemiliknya orang Indonesia tuh. Jadi kayak apa ya? Kayak nitipin anak buah gitu loh. Bukan pemain inti, bukan pemain yang selalu dibutuhkan oleh tim. Kalau misalnya Cesc Fabregas membutuhkan Jesus, oke. Tapi
kita belum tahu. Dan saya berharap sih JITS bisa bermain di klub yang levelnya jauh lebih tinggi ya. Balik lagi ya, Sassuolo lah menang dah, simpel aja. Selanjutnya, sini ada Lazio melawan Cagliari. Lazio yang perlahan-lahan meraih kemenangan, butuh kemenangan, terlalu banyak pemain cedera, tidak dapat berbuat banyak. Pusing juga kepala Maurizio Sarri kini akan menghadapi Cagliari yang juga secara performa tidak bagus-bagus amat. Uh, 5 laga terakhir, 1 kali kemenangan, 2 kali kalah, 2 kali draw. Di samping itu, Lazio di 5 laga terakhir, 2 kali menang, 2 kali draw, 1 kali kalah. Lazio harusnya bisa menang menghadapi Cagliari main di Olimpico di stadionnya sendiri. Dan ya, Lazio diunggulkan lawan Cagliari. Udah, segitu aja teman-teman. Untuk fans bola Sensor edisi Serie A. Di sini laga utamanya ada AS Roma menghadapi AC Milan. AC Milan menghadapi AS Roma di Olimpico di San Siro. Laga seru karena memang kedua tim sedang berada di posisi teratas Liga Italia. AC Milan di peringkat 4, kalau juga AS Roma di peringkat 2. AS Roma di bawah Giancarlo Gasperini, bro. Meskipun tidak bermain cantik, tidak bermain meyakinkan, pelan-pelan tapi pasti they know how to mengamankan sebuah pertandingan. 3 poin yang mereka incar setiap pertandingan itu yang menjadi pembeda AS Roma musim ini. Pemain-pemain intinya mulai menunjukkan apa ya, peran pentingnya seperti Dybala, Matias Sule, Duvik, Cristante, Miles Villar jauh lebih matang musim ini. Dan semakin seru Liga Italia menurut saya. Liga-liga di Eropa ya, antara Premier League dan Serie A ini cukup seru persaingan siapa yang akan menjadi juara, kecuali La Liga. Nggak seru. Bye bye.